Halo rekan-rekan Binus 2024, kita ketemu di sini di sesi Spirit Value untuk di topik Appreciation and Achievement. Di sini ya kita sudah kedatangan Agnes Isnas Kuswondo. Dia adalah Binusian 2017 dari jurusan Hubungan Internasional. Prestasinya apa? Udah banyak banget. Salah satu yang terbaru adalah dia mewakili Binus University di pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, jadi nggak lama-lama lagi kita panggil aja yuk. Enaknya dipanggil Kak Agnes kali ya, gitu ya. Oke, silakan Kak Agnes. Apa nih sekarang kesibukannya? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Agnes. Seperti yang tadi disebutin, aku Binusian 2017, lulus 2021 nanti, jurusan Hubungan Internasional. Sekarang kesibukannya aku masih intern di perusahaan kecantikan namanya L'Oreal. Sambil itu aja sih paling intern, sama kesibukan lainnya aku sekarang juga banyak ngejuri lomba debat karena sekarang lagi COVID, jadi kebanyakan lomba debat sekarang beralih online gitu deh. Oke, berarti sekarang Agnes sudah semester berapa nih? Semester 6, mau ke semester 7. 6 mau ke semester 7. Selama masuk di semester 7 ini udah banyak nih kayaknya prestasinya. Nah, bisa disebutin nggak prestasi-prestasi Agnes itu apa aja? Boleh, jadi beberapa achievement aku dan sebagian besar achievement-nya tuh adalah di lomba debat bahasa Inggris. Beberapa yang aku sangat bangga dan sangat humble of itu salah satunya adalah grand finalist di South Africa di Cape Town World University Debating Championship kategori English as Foreign Language. Terus aku juga menang 2 kali di United Asians Debating Championship. Yang pertama di Bandung, yang kedua di Hanoi di Vietnam, 2 kali berturut-turut untuk kategori EFL juga, dan 2019 juga menang di Austral Asian Debating Championship di Bali, dan beberapa kompetisi lainnya dan penghargaan Best Speaker juga untuk kompetisi nasional dan internasional. Wah, gila keren banget ya. Jadi bukan cuma sekedar di level nasional aja nih, tapi juga di level internasional. Nah, kalau dari Agnes sendiri apa sih yang bikin kamu termotivasi untuk punya banyak prestasi kayak gitu? Awalnya tuh niche banget kali ya, karena awalnya kan ikut FVP juga, terus kemudian ada presentasi dari organisasi-organisasi mahasiswa, salah satunya Binus English Club yang udah beberapa kali dapat organisasi terbaik juga di Binus. Kemudian ngeliat kakak-kakak yang udah ikut masuk klub debat. Nah, mereka tuh udah sering traveling, waktu itu tuh lagi zamannya traveling mereka ke Meksiko dan juga baru pulang dari Dutch, dari Belanda. Terus mereka bilang kalau kalian ikut dan kalian bagus, kalian bakal keluar negeri juga, bakal jalan-jalan juga. Terus akhirnya aku termotivate untuk aku pengen liburan dibayarin, jalan-jalan kemana-mana dibayarin. Jadilah awalnya motivasinya dari situ, pengen jalan-jalan. Terus mereka promo lagi, nanti kalau udah jago bakal diundang jadi juri di sana-sini, kayak gitu. Terus dapat income lagi, terus jadi makin termotivate untuk achieve di debat. Itu awal mulanya sih. Oke, jadi awalnya memang udah dari ketika kamu orientasi dengan mendapatkan informasi dari senior, terus kemudian jadi memicu kamu untuk bisa seperti mereka gitu ya. Betul. Jadi pengen ikutan Hmm, juga jalan-jalan. ya, jadi liburan tapi dikasih uang saku gitu ya, nggak keluar uang gitu ya, Nes ya. Bener, karena kalau misalkan ikut lomba debat keluar kota, keluar negeri, itu pasti dibiayain sama BNIC sama BINUS juga. Jadi supportnya full biasanya. Kayak gitu. Nah, dengan padatnya kegiatanmu gitu, terus sudah tentu kuliah juga banyak tugas dan banyak ini ya, banyak apa yang harus dikerjakan. Gitu. Gimana caranya kamu untuk membagi antara waktu kuliah dengan waktu di luar kuliah, which is itu adalah kegiatan yang kamu lakukan sekarang? Kalau aku yang paling penting itu aku punya agenda. Aku punya buku yang isinya jadwal aku. Tapi nggak cuma buku doang yang offline yang bisa ditulis, dicatat, dicoret-coret setiap hari. Aku juga keep track sama jadwal aku lewat aplikasi di handphone. Jadi gampang untuk diakses. Contohnya kayak Google Calendar, itu pasti aku update kapan aku ada lomba, kapan aku ada deadline tugas.
dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisa set reminder juga sebenarnya berapa sih waktu yang harus diluangin. Semisal jadwal lombanya lagi padat, berarti harus pinter juga untuk ngalokasiin waktu lebih banyak untuk lombanya. Atau semisal tugasnya lagi padat, berarti harus pinter gimana caranya bisa negosiasi sama coach, sama teammate untuk boleh dong minta waktu sebentar, soalnya ada tugas yang harus dikerjain. Selain dari itu, mungkin tips berikutnya lebih ke gimana pinter-pinternya kita untuk nge-prioritize kepentingan. Jadi jangan semuanya dipengenin dalam satu waktu, pengen main, pengen achieve, pengen IPK-nya bagus, barengan, tapi harus pinter juga kapan sih harus disacrifice nih waktu main, kapan harus disacrifice mungkin nggak ke kelas, tapi nanti ngejar materi yang dikasih di kelas, ngejar materi sama teman dan segala macam. Jadi mungkin lebih ke self-managementnya juga, kayak gitu sih. Oke, jadi kuncinya adalah dibuat jadwal, terus bikin prioritas, dan bagaimana kita bisa mengatur diri, gitu ya. Bahwa Betul. kita perlu nggak sih pada akhirnya memilih salah satu, atau sebenarnya kalau menurut Agnes sebenarnya semua bisa jalan gitu selama kita tadi kuncinya di self management tadi. Menurutku, so far sih dari yang aku lakukan, semua masih bisa jalan. Tapi emang nggak beriringan. Jadi kadang-kadang kita bakal ngerasa, oh pelajaran di kelasnya ketinggalan, tapi debatnya bagus. Achievement-nya lagi bagus-bagusnya. Atau kadang kita ngerasa, oh my God, belum me time, belum ada quality time sama teman-teman atau sama keluarga. Tapi di saat itu IPK-nya bagus. Jadi ya nggak bisa semuanya at the same time bagus terus. Itu naif banget dan idealis banget. Kadang-kadang emang harus ada satu yang mungkin agak sedikit ketinggalan. Tapi to this point, looking back, ternyata semuanya tuh balance di waktu yang berbeda-beda. Kayak gitu sih. Jadi menurutku belum ada yang ketinggalan banget. Oke. Berarti tadi key point-nya adalah balance di waktu yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi Betul. bukan berarti dalam satu waktu semua harus bagus gitu, tapi kita tahu kapan di titik mana achievement bagus, tapi mungkin waktu untuk diri sendiri kurang, tapi satu sisi misalnya ini quality time-nya sama orang rumah lagi bagus, tapi mungkin ada sisi lain yang nggak sama. Kuncinya tadi ya, Yes. balance. Menarik. Terus, nah kalau dari Agnes sendiri gitu ya, apa sih hal manfaat yang kamu dapetin dari berbagai macam achievement yang sudah kamu raih? Di luar tadi ya, jalan-jalan dibayarin gitu-gitu. Iya, benar-benar. Ada hal lain nggak? Mungkin circle yang aku dapet di debat itu luar biasa banget karena jadi support system yang sangat amat baik dan sangat amat sehat. Terutama ketika kalau di debat specifically kita membicarakan banyak banget isu-isu humanitarian kayak misalnya perang, kayak misalnya human rights dan segala macam. Jadi ketika misalnya aku atau temanku suffer from mental health, kita punya support system yang bagus. Tapi selain dari itu, teman-teman di debat ini juga orang-orang yang sekarang jadi orang-orang hebat, mereka kerja di company yang oke. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin mau masuk UKM dan mencari gimana sih career path di depan, masuklah ke circle yang bagus yang bisa bikin kalian terbantu juga untuk punya career path yang bagus, career opportunity yang bagus. Karena akhirnya dari teman-teman itu nanti kalian jadi nggak bingung kalau mau cari internship gimana, kalau habis lulus gimana. Dari teman-teman debat ini aku mendapatkan banyak link untuk akhirnya bisa ke situ. Terus selain dari itu mungkin dari teman-teman lingkungan sendiri kali ya, mereka sangat amat suportif juga dari teammate-teammateku sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dari achievement-achievement yang udah didapat, itu jadi bekal yang luar biasa untuk ngisi CV, untuk nantinya daftar kerja. Karena company bakal ngelihat seberapa aktif sih kalian sebagai individu, seberapa baik sih kalian, dan seberapa menguntungkan kalian sebagai human resource dilihat dari seberapa aktif kalian ketika di universitas. Menurutku dampak dan benefit tangible-nya itu sih sejauh ini. Selain jalan-jalan. Oke, jadi tadi selain bisa jalan-jalan tanpa harus keluar uang gitu, tapi dengan achievement yang kamu dapatkan selama ini, kamu bisa dapat support system gitu, terus kemudian kamu bisa punya jaringan untuk career path, dan kemudian yang terpenting juga kamu jadi punya connect ke dunia lain yang mungkin akan bisa membantu kamu untuk di masa depanmu gitu ya. Oke, Betul. nah seru banget ya Agnes gitu, banyak perjalanannya dan banyak yang sudah
di sharing sama Agnes. Nah, sekarang ini buat teman-teman Binesian 2024 untuk para freshmen, Agnes punya nggak ada pesan-pesan yang mau di-share buat adik-adiknya? Aku tidak akan menyarankan untuk masuk debat karena mungkin nggak semua orang suka debat. Tapi kalau mau masuk debat, please feel free untuk masuk dan kita belajar bareng-bareng. Cuman mungkin generally yang bakal aku saranin adalah try as much as opportunity yang kalian bisa dapat ketika kalian awal-awal masuk kuliah. Ketika masih baik banget hal yang belum dicobain. Karena nanti kalau udah masuk tahun kedua, ke tahun ketiga, udah malas atau udah makin padat nih jadwal kuliahnya, udah nggak ada kesempatan dan punya waktu sebanyak itu. Kalau misalkan kalian merasa nggak cocok di UKM yang kalian baru masukin 1 atau 2, nggak masalah, coba lagi, coba lagi. Dan kalau kalian nggak langsung tiba-tiba juara di sana-sini, itu juga nggak masalah, karena pasti butuh waktu, butuh proses. Untuk bisa jalan-jalan kayak yang tadi aku sebutin, itu nggak dalam waktu singkat, butuh waktu 1 tahun, 2 tahun untuk bisa menikmati hasilnya itu semua, jadi enjoy the process. Jadi kuncinya adalah jangan takut untuk mencoba, terus kemudian enjoy the process. Mungkin nggak seperti kita masak mie instan yang bisa langsung cepat dapat hasilnya, tapi itu semua butuh proses. Tapi at the end, ketika itu dijalani, hasilnya akan baik, gitu ya? Betul, hasilnya bakal baik dan pasti ketika kalian lihat ke belakang kayak, wah ternyata selama kuliah nih baik banget ya yang diikutin. Itu tadi adalah cerita dari Agnes, dan dari ceritanya ada value spirit yang tercermin di dalamnya. S. Striving for excellence, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya dari segi akademis, tapi dari lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan yang dia ikuti. P. Perseverance, tidak mudah menyerah. Jadi, kalaupun memang misalnya ikut lomba belum tentu langsung menang, ya nggak apa-apa, dicoba aja terus. Lalu kemudian I. Integrity, jujur, komit, dan selalu berusaha untuk bersikap sama meskipun tidak ada orang yang mengawasi. R. Respect, mau menghargai semua orang yang terlibat di dalam prosesnya kita. Setiap orang yang kita temui, bahwa semua orang itu berharga. I. Innovation, mau mengeksplor dan kemudian mencoba berbagai macam hal yang baru. Dan yang terakhir, T. Teamwork, mau membuka diri dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, teman-teman, jadi yuk kita sama-sama terus mengeksplor diri dan mau berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga akan muncul Agnes-Agnes lainnya di teman-teman. Oke, terima kasih.